Lanjut part 3. Chunky ingin Sipa menyuapi makannya, tapi Sipa beralasan tangannya sakit. Chunky berjalan ke arah Sipa untuk menyuapi Sipa makan karena tangannya yang sakit. Bingung dengan keadaan, Sipa pun memilih untuk pergi. Ia pulang larut malam dalam keadaan setengah mabuk dan terus mengoceh kepada Chunky yang sedang tidur. Sipa kesal karena saat berbicara, recorder Chunky terus berbunyi dan Sipa pun melempar recorder itu ke dinding hingga rusak. Di pagi harinya Sipa terbangun karena Chunky menangis melihat recordernya yang telah rusak. Di sini Sipa mengetahui bahwa recorder tersebut ada rekaman suara ibu dari Chunky dan dengan rasa menyesal, Sipa pun memperbaiki recorder tersebut. Setelah kejadian pagi itu, Sipa mulai menyayangi dan merawat Chunky. Hari pun berlalu hingga datang pada suatu pagi, Sipa sedang menyuapi Chunky makan. Tiba-tiba Paru datang dan melihat mereka berdua. Paru yang awalnya ingin memperkenalkan orang tuanya kepada Sipa menjadi kesal karena telah dibohongi oleh Sipa. Ternyata suami istri yang ditemui Sipa di pesta lalu adalah orang tua dari Paru. Di perjalanan pulang setelah membawa Chunky jalan-jalan, Sipa diserang oleh anak-anak buah Babu. Namun di sini Sipa yang bingung ditolong oleh polisi Pisal Sarma yang muncul dan membantu Sipa untuk kabur dari anak buah Babu. Kejar-kejaran pun terjadi. Di tempat terbuka, Sipa terjebak, berusaha melawan anak buah Babu. Saat terpojok dan akan dihajar, tiba-tiba perempuan yang menipunya di stasiun muncul dan menolongnya. Lalu Sipa pun berlari dan kembali terpojok di jalan buntu. Hampir saja ia tertembak oleh Babu, namun tiba-tiba Jagdish muncul dan menghalangi Babu. Lagi-lagi Sipa berlari, hingga ia pun terkepung di konstruksi bangunan. Saat akan dipenggal, tiba-tiba Vikram Ratore meloncat dari atas gedung dan langsung membunuh anak buah Babu. Babu-Babu pun terheran karena sekarang berdiri di depan dua orang Vikram Ratore. Setelah membawa Sipa dan Chunky ke tempat yang aman, pertarungan pun terjadi. Vikram Ratore sendirian melawan Babu dan anak buahnya. Karena kalah jumlah, kepala Vikram Ratore pun terbentur dan ia kehilangan kesadaran. Ia dihajar habis-habisan. Namun polisi Pisal Sarma, Razikan dan juga Jagdish datang untuk menolong. Di sini mereka berempat tetap saja kalah jumlah dan dihajar. Vikram dalam keadaan setengah sadar. Tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh Babu. Saat akan sekarat dan kehilangan kesadaran, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dengan hujan yang membasahi kepalanya, kesadaran Vikram pun kembali. Vikram berdiri dan menghabisi semua anak buah Babu. Di akhir, setelah memberikan kisbai kepada Babu yang akan mati, Vikram pun ikut terkapar. Di rumah sakit, polisi Pisal Sarma menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi kepada Sipa yang sedang kebingungan. Kita akan dibawa pada 6 bulan yang lalu. Di daerah Patna, ada sebuah desa yang bernama Daupger. Desa itu dikuasai oleh seorang tuan tanah yang bernama Babji. Ia sangat berkuasa dan kejam, bahkan polisi di daerah itu tunduk kepadanya. Menuruti adat India, Babji yang sedang mandi air seni sapi didatangi oleh polisi Pisal Sarma untuk meminta membawa kembali pulang istrinya yang telah hilang 2 hari. Yang ternyata istri Pisal Sarma ini sedang bersama Muna, anaknya Babji. Pisal Sarma yang hanya polisi biasa tidak bisa berbuat banyak dan hanya memohon belas kasihan dari Babji. Namun Pisal Sarma hanya mendapatkan jawaban yang sama seperti 2 hari yang lalu. Babji berkata jemputlah istrinya 2 hari lagi. Dan Pisal Sarma pun tidak berhasil membawa istrinya pulang. Di tempat lain, ada sekelompok preman yang sedang memalak pedagang-pedagang di dekat stasiun. Lalu datanglah inspektur polisi Vikram Ratore yang baru saja dimutasi ke desa tersebut. Saat akan memesan taksi, ia pun dipalak oleh preman-preman ini. Preman yang belum mengetahui siapa sebenarnya Vikram Ratore ini. Tak sampai di situ, bahkan preman-preman ini menjelek-jelekan istri Vikram Ratore. Setelah mengantarkan anaknya ke taksi, Vikram Ratore kembali ke para preman-preman dan memberikan pelajaran olahraga.
Saking takutnya, salah satu preman yang gendut ini ngompol di dalam celana. Vikram Ratore pun mengembalikan uang yang dipalak dari pedagang, dan ia mengatakan bahwa dirinya adalah asisten super polisi atau ISP yang baru di desa tersebut. Diantar ke rumah dinasnya oleh Jagdish, Vikram pun disambut oleh Inspektur Razikan dan juga Inspektur Pisal Sarma. Di sini Vikram melihat keanehan pada anak Pisal yang seperti kurang terurus, padahal istri Vikram masih hidup. Dan Vikram pun mendesak Pisal untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Mendengar cerita dari Pisal, Vikram pun tersulut emosi. Sendirian ia datang ke rumah Babji dan menghajar semua orang di sana. Di kamar Muna, anaknya Babji, Vikram melihat istri Pisal sedang diperbudak. Vikram yang emosi memberikan salam olahraga kepada otongnya, Muna, sebelum menyeret Muna untuk dibawa. Namun Vikram dihadang oleh Babji. Saat akan pergi, pagar besi rumah Babji pun dikunci agar Vikram tidak bisa keluar. Vikram yang tak kehilangan akal mengikat Muna di depan mobilnya, sehingga mau tidak mau karena takutnya anaknya tertabrak, Babji pun memerintahkan anak buahnya untuk membuka kembali pagar. Akibat aksi Vikram Ratore, kepala polisi Prakas mendapat teguran dari menteri karena berani mengusik Babji. Prakas yang ditegur pun kesal dan membaca file arsip Inspektur Vikram Ratore. Ia tercengang karena tertulis di sana bahwa Vikram Ratore telah mendapatkan 4 kali promosi jabatan selama 4 tahun pengabdiannya. Kepala polisi pun datang untuk menemui Vikram Ratore. Di sana Vikram pun diancam bahwa penjahat bisa saja membunuh keluarganya saat ia tidak di rumah. Namun alih-alih takut, Vikram Ratore pun mengatakan, 5 tahun yang lalu ketika aku mengambil sumpah, aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan mengabdi seluruh hidupku untuk tugasku, dan aku akan lebih takut bila tidak bisa menepati janjiku daripada kejahatan yang mengancamku. Kepala polisi yang mendengar hal tersebut tercengang. Dan Vikram Ratore pun izin untuk menjemput putrinya. Saat akan pergi, dia pun mendapat penghormatan dari semua polisi yang hadir di sana. Di pengadilan, Muna dibebaskan karena terbukti dari pengakuan para saksi, dan juga hasil medis menyatakan bahwa Muna memiliki penyakit mental. Babji yang tak terima dengan sikap Vikram Ratore menghubungi menteri korup yang bersekongkol dengannya untuk balas dendam kepada Vikram Ratore. Malam harinya diadakan pesta Namaria di rumah Babji. Semua polisi diundang termasuk menteri yang korup tadi. Saat musik berhenti, menteri pun datang. Di sini Muna yang berpura-pura gila ingin bermain dengan para polisi, di mana jika ia berhasil menyentuh dan menangkap polisi, maka polisi itu harus membuka pakaiannya. Ketika operator yang tidak terima dengan hal itu sontak mengeluarkan senjata. Namun di sini menteri menghentikannya dan mengatakan, "Tidak apa-apa, toh ini hanya permainan saja." Dengan rasa kesal, Vikram pun memasukkan kembali pistolnya. Namun ia mengeluarkan beberapa peluru senjatanya. Permainan pun dimulai. Muna pun mengejar dan berhasil menangkap polisi tersebut. Lalu polisi pun dipermalukan dan membuka seragamnya sendiri. Di sini Muna mengambil dan melingkari ikat pinggang polisi tersebut ke lehernya. Tibalah giliran Vikram. Vikram berjalan menuju lantai 3 dan diikuti oleh Muna. Di lantai 3, Muna tergelincir karena menginjak peluru yang disebar oleh Vikram, dan ia pun terjatuh lalu tewas karena ikat pinggang yang ia lingkari di lehernya tersangkut di dahan pohon. Babji pun sangat sedih dan kesal melihat tersebut. Vikram meminta Pisal untuk membuat laporan kematian dan menuliskan bahwa orang gila yang meninggal, dan menteri bisa dijadikan sebagai saksi bahwa orang gila tersebut meloncat dari